Screen-nya udah kelihatan? Yang bisa lihat screen-nya? Udah full screen belum? Kelihatan, Kak. Ada. Oke, mantap. Oke, lanjut ya. Jadi bahasannya tentang gerak air laut yang dinamis gitu ya, gelombang laut, gelombang pecah, pasang surut, arus laut, sama dinamika pesisir. Ini sedikit aja sih intro atau dinamika pesisir. Oke, gelombang laut. Nah, ini ya gelombang laut. Ini gelombang pecah sebenarnya. Gelombang adalah gerakan air laut yang sangat menonjol dan menarik perhatian bila seseorang berdiri di tepi pantai. Di permukaan laut, fenomena gelombang dapat terlihat sebagai gerakan air laut yang bergerak atau air yang bergerak. Gelombang itu kemarin udah belajar ya secara teoritis yang namanya gelombang itu pasti dia bergerak bolak-balik atau berulang-ulang dari satu puncak ke satu lembah pada suatu periode waktu dalam periode waktu tertentu, berapa second misalnya. Nah, sama kayak kemarin ini geometri gelombangnya ya. Cuma kalau gelombang di sini kan di laut, jadi geometrinya tuh sama juga sebenarnya, ada puncak, ada lembah, ada puncak lagi. Satu puncak ketemu puncak yang lain, ini disebut panjang gelombang L. Gitu. Kemudian ada panjang gelombang, ada periode itu waktu yang ditempuh dalam satu panjang gelombang. Kemudian ada tinggi. Tinggi gelombang yang dimaksud itu dari lembah ke puncaknya. Itu tinggi atau height. Ada satu tambahan lagi kalau di perairan gitu ya, dia ada D, kedalaman, yaitu dari rata-rata ya, rata-rata muka air laut sampai dasar. Itu disebut sebagai depth. Nah, jadi ada T, ada L, ada E, ada H, ada D. Kemudian ada juga kecuraman gelombang. Kalau kecuraman gelombang itu kayak gradien ya, gradien sisi dari gelombangnya, itu perbandingan tinggi dengan panjang gelombang. Jadi H ini kan tinggi ya, height. L itu length. Jadi H per L disebut kecuraman gelombang. Your internet is unstable. Apakah suaranya putus-putus? Putus. Oke, jadi geometrinya ada periode, panjang, tinggi, kedalaman, sama kecuraman gelombang. Parameter gelombang laut. Selain yang tadi geometrinya, ada juga parameter yang lain, yaitu kecepatan rambat dari si gelombang. Dirumuskan C sama dengan L per T atau panjang gelombang per periode ya. Jadi biasanya kan kecepatan itu dalam meter per second. Sehingga nanti kalau masuk di rumusnya ini L-nya harus dalam meter, T-nya harus dalam second. Jadi nanti C-nya dalam meter per second. Bila gelombang merambat di perairan yang dangkal, maka faktor kedalaman air adalah parameter penting yang mempengaruhi gerakan gelombang. Nah, jadi kedalaman itu mempengaruhi tinggi gelombang sebenarnya. Jadi nanti kecepatannya itu bisa berubah karena adanya perubahan kedalaman air. Berdasarkan kedalaman relatif, yaitu perbandingan antara kedalaman dengan panjang gelombang atau D per L, depth per length, dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Pertama, perairan dalam, apabila D per L-nya itu lebih dari setengah atau lebih dari 0,5, ini disebut dalam perairannya. Kalau perairannya menengah, itu antara setengah sampai 1/20. Kalau perairan dangkal, itu apabila D per L-nya kurang dari 1/20. Nah, untuk perairan yang dalam, yaitu apabila rasio kedalaman dengan panjang gelombang itu lebih besar dari 0,5 atau lebih besar dari setengah, berlaku rumus untuk panjang gelombang bagi berikut. Ya, L sama dengan GT kuadrat per 2pi, di mana G-nya ini adalah percepatan gravitasi, T-nya adalah periode. Nah, karena di sini
percepatan gravitasi sama P sama 2P itu konstan ya, gravitasi kan nggak berubah-berubah. Yang nilainya 9,8 meter per second kuadrat, 2Pi juga nggak berubah. Nah ini kalau dihitung 9,8 per 2 kali Pi, itu hasilnya 1,56. Jadi bisa juga pakai rumus langsung L panjang gelombang sama dengan 1,56 T kuadrat. Nah, kemudian kalau dimasukkan ke substitusi rumus yang ini ya, untuk perairan yang dalam, L-nya kita masukin coba. C sama dengan L per T, kemudian L-nya itu kita ubah jadi 1,56 T kuadrat per T. Jadinya T-nya bisa dicoret, sehingga C sama dengan 1,56 dikali T. Atau ini bisa diubah juga ya tadi, 2Pi per D. Jadi C sama dengan 1,56 dikali T. Nah, ini untuk perairan dalam. Rumus panjang gelombang dan kecepatan gelombang untuk perairan dalam. Untuk perairan yang dangkal, kalau D per L-nya kurang dari 0,05 atau per 20, itu rumusnya beda lagi. Kenapa beda dari sananya gitu kan, juga nggak tahu nih para oceanographisnya yang itu. L sama dengan T dikali akar GD, di mana T ini periode, G-nya percepatan gravitasi, D-nya kedalaman perairannya. Itu rumus L. Kalau dimasukkan ke rumus C, misalnya C sama dengan L per T. L-nya itu kan tadi T akar GD. Dibagi T, maka sisanya hanya akar GD. Ya, sehingga C-nya sama dengan akar GD. Jadi beda rumus kecepatan dan panjang gelombang kalau kita mau cari gelombang di perairan yang dalam atau di perairan yang dangkal, itu beda rumus. Terus yang perairan menengah gimana nanti ya? Di bawah ada rumusnya, cuma nggak sampai di sini karena spesies nomor. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu. Nggak ada. Kalau nggak ada, kasih waktu 1 menit nih buat nanya. Atau kalau mau dicatat, silakan. 1 menit ya. Nah, ada ya, nggak ada yang mau ditanyakan ya. Easy lah, masih easy. Kalau nggak ada, kita lanjut. Tadi kan kecepatan ya, parameter gelombang laut itu, sorry maaf nih suaranya. Kecepatan. Sekarang ada energi gelombang laut atau E ya, energi. Nah, energi gelombang laut itu ada energi potensial sama energi kinetiknya. Jadi kalau total energi itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik dari gelombang. Dimana total energi itu rumusnya 1/8 rho GH kuadrat. Hanya tinggi ya. Hanya tinggi, G-nya percepatan gravitasi, rho-nya densitas air laut. Biasanya densitas air laut itu sekitar berapa ya? Tadi 1,0 1000 deh, 1025. Biasanya ya, nanti kalau di soal dikasih tahu ya pakai. Kalau enggak mungkin bisa pakai 1025 kg per meter pangkat 3. Itu energinya satuannya apa? Energi satuannya joule per 8. Nah,
Ini kan energi total ya, rumusnya 1/8 rho G H kuadrat. Kalau mau cari yang salah satu antara EP atau EK ini sebenarnya rumusnya sama, yaitu 1/16 rho G H kuadrat. Untuk salah satu dari mereka ya. Jadi ketika kita mau menjumlahkan si energinya, EP ditambah EK, 1/16 rho G H kuadrat ditambah 1/16 rho G H kuadrat kan jadinya 2/16. Nah, 2/16 ini kan sama dengan 1/8 rho G H kuadrat. Jangan tanya rumusnya dari mana ya, itu dari sananya gitu. Bukan saya menentukan. Saya memakai aja. Oke, itu energi gelombang. Kemudian ada kekuatan gelombang laut, disingkat P atau power. Adalah banyaknya energi gelombang yang disalurkan pada satu arah rambatan gelombang. Ya. Sini rumusnya P sama dengan E dikali C dikali M. Di mana E-nya tadi energi gelombang, satuan joule. Kemudian C itu kecepatan gelombang. Satuannya meter per second pakai meter per second. N ini angka gelombang. Nah, N ini kayak konstanta gitu, tetapan. Untuk laut dalam, N-nya pakai setengah. Untuk perairan dangkal, N-nya pakai 1. Tuh. Kau orang tahu deh kalau untuk perairan menengah. Mungkin di antaranya kali ya. Cuma dari buku yang kau baca, cuma dia bilangnya untuk yang laut dalam, N-nya setengah. Untuk yang perairan dangkal, N-nya 1. Kayak gitu. Nanti powernya bisa dalam watt. Gitu ya. Jadi ada energi laut sama power. Harusnya ada yang mau ditanyakan dulu. Kita kasih waktu lagi 1 menit ya buat kalian. List. Atau kalau ada yang sekalian mau ditanyakan, silakan. Kita santai. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang tanya, masih easy. Kemudian gelombang di laut dalam itu hadir dalam bentuk kelompok gelombang dan terjadi karena tiupan angin. Jadi gelombang beda sama arus ya. Kalau gelombang itu dia yang pergerakannya cuma naik turun aja. Jadi nggak ada perpindahan dari air. Jadi cuma naik turun, energinya yang jalan. Nah, jadi kenapa di laut itu yang harusnya kan tenang, kenapa bisa naik turun? Itu pembangkit utama gelombang adalah tiupan angin. Gitu. Nah, di laut itu kalau ada tiupan angin itu nggak cuma satu gelombang doang yang terbentuk, tapi gelombang itu pasti bareng-bareng sama tetangga-tetangganya. Jadi disebut kelompok gelombang. Jadi maksud itu kelompok satu ya, misalnya satu kelompok gelombang itu dibangkitkan oleh satu arah tiupan angin yang sama. Pembangkitnya itu sama. Jadi contohnya ini di laut dalam. Ini ada angin ya. Ini laut, ini landnya. Jadi ini pantai. Nah,
ini apa namanya angin nih bertiup ke arah land gitu kan, angin laut. Nah, maka akan timbul gelombang di sini gitu ya. Nah, jika dia timbul oleh satu tiupan angin yang sama itu disebut satu kelompok gelombang. Kalau tadi kita ngitung untuk satu kecepatan gelombang gitu ya, kecepatan satu gelombang, maka untuk menghitung kecepatan rambat kelompok gelombang CGG ini grup ya. Jadi kecepatan grup. Jadi kecepatan yang tadi itu dia sendiri-sendiri. Nah, kalau yang sekarang tuh yang rame-rame gitu. Berapa? Rumusnya kecepatan gelombang yang grup itu setengah C, setengah dikali C. C itu yang C individu ya. Artinya kecepatan gelombang itu setengah dari kecepatan individunya masing-masing. Jadi lebih lambat ya si grup kecepatan gelombang grup kecepatan grupnya itu dia lebih lambat daripada kecepatan individunya dia bergerak. Kenapa? Karena kalau dia rame-rame gitu ya satu grup, nah itu dia bakal banyak cekcok ya nggak? Ada yang nggak samaan, ada yang tabrak-tabrakan, mungkin senggol-senggolan, akhirnya dalam mereka bergerak dalam satu grup itu jadi lebih lambat kelihatan dibandingkan saat mereka gerak secara individu. Oke, bila gelombang melintasi samudra setelah meninggalkan daerah pembentukannya, maka ia akan kehilangan energi selama perjalanan. Jadi misal dia dibangkitkan di sini nih oleh angin, seperti kan dia bergerak terus kan, bergerak, kemudian setelah meninggalkan daerah pembentukannya, maka ia akan kehilangan energi. Jadi lama-lama tuh energinya berkurang selama dalam perjalanan. Hal itu dapat terjadi karena pertama, peredaman internal oleh viskositas air, atau sebenarnya ini perbedaan sih, lebih ke perbedaan viskositas air. Gitu. Jadi kayak misal ada gelombang nih, tapi dia merambat di dua fluida yang viskositas itu berbeda, yang satu agak encer, yang satu agak kental, maka itu akan agak terhenti gitu pergerakan gelombangnya, which is nanti energi gelombangnya akan berkurang. Kemudian yang kedua, penyebaran gelombang ke arah yang lain karena variasi arah tiupan angin. Jadi ini kan dibangkitkan oleh satu arah angin yang sama. Nah, somehow nanti ada angin lain gitu yang pergerakan arahnya, anginnya itu berbeda arah. Nah, itu kan jadinya cekcok tuh. Ini jadinya mau ke sini ngikut yang ini atau ngikut yang ini. Nah, cekcokan itu membuat energinya berkurang, kecepatannya berkurang, energi gelombangnya berkurang. Yang ketiga, angin yang bertiup berlawanan dengan arah rambat gelombang. Ini lebih parah ya, jadi ada angin yang berlawanan gitu. Ini jadinya bisa menghentikan gelombangnya. Yang terakhir, karena interaksi dengan gelombang-gelombang lain, baik dengan gelombang yang terjadi oleh tiupan angin yang sama maupun dengan gelombang yang terjadi oleh tiupan angin yang lain. Jadi ya, sama kayak tadi interaksi antara gelombang-gelombang lain, jadi bisa ada antara satu grup gitu ya, mereka interaksi, dia cekcok, jadinya melambat dan energi yang berkurang, atau cekcok sama grup lain gitu, jadinya kayak bentrokan gitu. Ya, dari satu grup dengan ketemu grup yang lain, akhirnya ribut dan energinya berkurang. Nah, ini kumpulan rumus yang tadi ya. Di sini ada laut dangkal, laut transisi atau peralihan tadi yang menengah. Nah, ini yang dalam. Ini untuk rumus kecepatan gelombang, akar GD, kalau yang laut dalam itu GT kuadrat per 2Pi atau 1,56 T kuadrat. T, tadi kayaknya T-nya T kuadrat atau T, T, T aja, sorry. T-nya nggak kuadrat, 1,56 T. Kalau yang panjang gelombang, itu tadi yang di sini, yang laut dangkal T akar GD. Nah, kalau yang laut dalam 1,56 T kuadrat. Nah, ini untuk kecepatan grupnya. Kalau yang di laut dalam itu pakai setengah, kalau yang di laut dangkal itu tidak pakai setengah, jadi sama aja C grup itu sama dengan C. Kenapa? Karena kalau di laut dangkal itu sebenarnya grup itu udah nggak berpengaruh. Jadi kan kalau laut dalam tuh perjalanannya masih panjang ya ke arah darat, jadi cekcoknya banyak. Gitu. Tapi kalau dia udah di yang terbentuk gelombangnya terbentuk di laut dangkal, ya udah
dia kecepatannya akan sama gitu. Karena udah di posisi dia mau berakhir si gelombang. Jadi kecepatannya sama kayak kecepatan individu. Nah, ini untuk law transisi itu rumusnya agak heboh ya, malas dilihat sebenarnya. Ini GT per 2Pi dikali tan H dalam kurung 2Pi D per L. Tan H di sini tan hiperbolik ya, jadi bukan tan biasa. Kalau kalian pakai kalkulator, di kalkulator tuh ada tan hiperbolik. Ya, cari aja tuh di mana. Nah, jadi nanti tinggal dimasukin GT kuadrat per 2Pi kali tan hiperbolik dari 2Pi D per L. Nah, ini kecepatan grupnya setengah dikali, ya udah ya dibaca sendirilah, heboh. Kayak gitu, itu rangkuman untuk kecepatan gelombang, panjang gelombang, sama kecepatan grup dari 3 perairan yang berbeda. Jadi beda perairan, beda juga rumusnya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis gelombang menurut penyebabnya. Nah, yang tadi kita bahas itu adalah gelombang karena tiupan angin ya, wind generated wave. Gelombang ini terjadi di permukaan laut karena angin yang bertiup di atas permukaan laut. Jadi misalnya anginnya mulai bertiup dari sini nih, maka gelombang itu akan bangkit dari sini. Gelombangnya bangkit, ya udah, bentuklah sampai jauh gitu. Kemudian ada istilah fetch. Nah, fetch ini adalah panjang lintasan angin bertiup tanpa halangan. Jadi kan karena gelombangnya itu dibangkitkan sama angin, maka kecepatan angin dan arah tiupan angin itu meter dalam penentuan gelombangnya. Nah, ada istilah fetch. Fetch itu panjang lintasan angin bertiup tanpa halangan. Jadi ketika dia bertiup tanpa halangan gitu, nah itulah panjang fetch-nya. Kalau dia ketemu halangan, maka kan anginnya bakal bentrok, either dia berubah arah atau kecepatan angin jadi berkurang. Nanti efeknya apa? Efek ke gelombangnya itu juga parameter gelombangnya juga berubah kayak gitu. Jadi ada fetch nih maksimal sampai berapa kilometer sih si angin bergerak tanpa halangan. Halangan di sini tuh maksudnya apa sih? Halangan bisa bangunan pantai gitu ya, atau kalau deket-deket pantai itu ada bangunan pantai atau sistek, kalau tahu sistek itu apa ya, batu-batu yang ada di sekitar pantai, dekat-dekat pantai itu biasanya udah mati. Terus ada misal bangunan rig, tahu rig minyak, migas tuh yang di tengah-tengah laut. Terus ada juga mungkin kapal ya, kapal lewat gitu, ketika ada angin kan anginnya jadi mentok. Nah, itu bisa berkurang fetch-nya. Jadi fetch ini meter dalam pembentukan gelombang. Oke, kita lanjut. Itu tadi akibat tiupan angin ya. Jadi gelombang yang terbentuk karena tiupan. Yang selanjutnya ada fenomena Seyce. Seyce itu adalah fenomena gelombang stasioner, yaitu gelombang yang tidak memperlihatkan gerakan maju dari bentuk gelombang yang terjadi. Ini biasanya di gelombang yang terbentuk di perairan tertutup. Jadi kalau ada cekungan, ini basin ya, cekungan, danau misal. Nah, terus ada gelombang yang terbentuk gitu, ya bisa karena angin atau biasanya sih yang gampang terlihat tuh karena gempa ya. Kalau kalian pernah lihat berita gempa yang belum lama ini tuh ada yang viral tuh ya, orang gempa tapi malah videoin ikan arwananya di akuarium. Kalau dilihat ya akuarium ya ada ikannya. Terus dia gempa kan tuh. Nah, ini kan airnya gerak naik turun gitu. Nah, itu gelombang sih. Jadi karena dia tertutup, maka gelombangnya nggak bisa gerak kemana-mana. Akhirnya dia cuma naik turun itu. Nah, sebenarnya gelombang di laut juga cuma naik turun gitu. Cuma kan kalau perairan yang terbuka, dia terlihat seperti bisa bergerak dan jalan gitu, di transfer energi. Tapi karena dia tertutup, atau mungkin di kolam renang gitu, kolam renang ada gelombangnya, ini turun kayak gini, nah itu gelombang switch. Ini ada rumus periode untuk menghitung gelombang switch, yaitu 2 dikali L akar G kali H. L ini periode, T itu periode, L ini panjang, H ini tinggi gelombang.
Kemudian ada tsunami. Tahu ya tsunami. Tsunami disebut juga sebagai seismic wave karena kejadiannya diciptakan oleh gerakan kerak bumi yang cepat dan tiba-tiba. Panjangnya dapat mencapai 240 km dan dapat merambat dengan kecepatan 760 km per jam. Di daerah pesisir, gelombang tsunami yang naik ke darat dapat mencapai ketinggian 30 meter. Bisa mencapai 760 km per jam ya. Kebayang tuh cepatnya 760 km per jam. Kalian yang naik motor, yang sering naik motor tuh kecepatannya berapa? Paling 50 udah kenceng ya, 60 itu udah kenceng gitu. 80 itu udah paling ngebut. Nah, ini 760 km per jam. Yang tinggiannya bisa sampai 30 meter. Tsunami dapat terjadi karena 3 faktor. Yang pertama, gempa bumi yang berasosiasi dengan terjadinya patahan vertikal di dasar laut. Patahan vertikal ini disebut juga reverse fault atau sesar naik biasanya. Nah, reverse fault. Jadi kalau ada sesar naik, ya, ini kan hanging wall-nya, hanging wall-nya naik ya. Hanging wall-nya naik, ada satu blok yang naik gitu kan. Satu blok naik, kemudian maka nanti air lautnya akan naik ke atas, gitu, kedorong ke atas. Kenapa ya? Karena kan bayangin aja ini secara tiba-tiba gitu ya, batunya bergerak ke atas, gitu. Nah nanti air akan naik ke atas, gitu. Akan naik ke atas. Naiknya sampai mana gitu? Ya udah sampai energinya habis naik. Ketika dia udah nggak bisa naik lagi, dia akan turun dengan kecepatan tinggi. Turun, naik, kita kekumpul. Makanya kalau misalnya di sini ada di sini tuh nanti di sini ada pantai ya, misal land, daratan. Makanya sebelum terjadinya tsunami itu biasanya airnya surut. Kenapa? Karena ketika blok batuannya naik, itu airnya didorong naik ke atas. Didorong naik ke atas sehingga seakan-akan air yang ada di sini dia tersedot. Sedot buat naik ke atas. Nah, ketika udah nyampe atas nih sampai setinggi mana? Ya udah sampai semampunya dia, nanti kalau udah berhenti dia akan turun dengan kecepatan tinggi. Turun dengan kecepatan tinggi, jadi dibalikin lagi nanti. Jadi mekanismenya gitu. Dia naik dulu, yang kanan kirinya masuk sini, terus dia turun lagi, baru dihempaskan ke samping. Nah, pas dia dihempaskan ke samping ini dengan kecepatan tinggi, barulah terbentuk gelombang tsunami. Tiga, tanya. Nah, biasanya yang patahan ini nih berada di daerah yang tektonik aktif. Di mana tektonik aktif? Tektonik aktif itu yang dekat batas lempeng, termasuk daerah Indonesia ya. Ini kan kita daerahnya di batas lempeng, terutama di bagian barat Sumatera sama bagian selatan Jawa. Jadi kan kalau digambarin ya ini Sumatera terus ini Jawa. Gitu kan. Nah ini kan batas lempeng Eurasia nih, ya kan? Antara Eurasia sama Indo-Australia. Nah disinilah nih rawan-rawan gempa, rawan-rawan fault atau reverse fault atau bisa yang surge fault. Rawan-rawan gempa sehingga bisa memicu tsunami. Gitu kan. Nah, jadi kalau untuk laut utara Jawa gitu ya, ini tidak terlalu beresiko ada tsunami. Kenapa? Karena di sini bukan batas lempeng. Jadi resikonya lebih kecil, bukan berarti nggak bisa tsunami di laut utara Jawa, bukan ya. Resikonya lebih kecil dibandingkan selatan, karena di selatan itu daerah subduksinya, jadi akan lebih rawan, termasuk yang di bagian barat Sumatera. Gitu. Makanya pas kakak kemarin lagi tahun 2018 kan OSN-nya di Padang ya. Nah, Padang itu kan udah di pinggiran sini nih. Ya, di pinggiran sini itu di sepanjang jalan tuh makin tahu oh ternyata banyak tanda evakuasi ya evacuation road-nya tuh udah banyak gitu. Jadi ya sadar sih harusnya karena udah di paling barat gitu ya terus samping-sampingan nih sama batas lempeng gitu kan sama laut. Jadi pas kalian tuh oh banyak evacuation road buat tsunami-nya gitu. Ya which is bagus lah. Kayak gitu ya. Termasuk gempa tsunami termasuk tsunami yang terjadi di Aceh tahun berapa tsunami Aceh ada yang tahu? Di ujung sini
Coba dong bersuara dong, biar nggak ngobrol sendiri. Ada yang tahu tsunami Aceh tahun berapa? 2000. Ya, betul 2004 ya. Ada yang tahu mekanismenya kayak gimana dia? 2006, 2004. Ah, taunya sih 2004 ya. Betul. Jadi ya mekanismenya itu karena apa namanya? Posisinya itu di dekat zona subduksi. Jadi ketika ada masuk gitu ya, pergerakan lempeng samudera masuk ke bawah, itu akan ada beberapa batuan yang patah. Nah, kalau dia patahnya atau sesarnya itu vertikal, maka ya udah timbullah tsunami gitu. Mungkin pada saat itu magnitudenya sangat besar sehingga sangat beresiko terjadinya tsunami. Akhirnya yang di Aceh tahun 2004 itu ya, itu tuh gempanya memang sangat besar gitu, bahkan terasa sampai di seberang Samudra Hindia. Berasa gempanya aja berasa gitu, gimana tsunaminya terjadi di sini nih, gimana yang deket-deket sini gitu, yang deket-deket sini ya udahlah terbasmi. Nah, tsunami itu kan tadi dia mekanismenya dua arah ya, jadi ketika dia naik ke atas dari samping sini naik, terus pas dia turun itu kan disebar lagi ya ke dua arah. Jadi pas disebar tuh nggak cuma nyampe ke Aceh gitu, bahkan tsunami yang di Aceh tahun 2004 itu sampai di Thailand, bahkan Thailand itu kan di atas ini. Nah, bahkan efek gempanya tuh bukan efek gempanya, efek tsunami-nya tuh nyampe di India karena saking hebohnya itu. Itu menandakan tsunami itu bukan dua arah, segala arah ya, nggak cuma ke arah pantai. Kayak gitu. Ya, jadi kalian ini yang udah belajar ke bumi ya, terus daerahnya itu dekat-dekat selatan Jawa, dekat-dekat pantai, terutama pantainya itu yang berkontak langsung sama zona subduksi di Indonesia gitu, termasuk di selatan-selatan Jawa atau Nusa Tenggara, mungkinnya selatan Nusa Tenggara atau sebelah barat Sumatera itu ya berhati-hatilah. Ya nggak nakut-nakutin juga sih, maksudnya ya harus sadar aja gitu, Indonesia tuh keadaannya kayak gini, jadi itu bisa terjadi kapan aja. Jadi evacuation route itu harus diperhatikan. At least kalian ada edukasi lah ya harusnya di sana, kemana-kemananya kayak gitu. Oke, jangan lupa berdoa supaya dilindungi. Oke, itu jadi banyak banget bahasannya tsunami. Itu baru yang pertama ya, tentang tsunami yang terbentuk akibat gempa bumi atau reverse fault atau thrust fault di dasar laut. Nah, yang kedua ada longsoran di dasar laut. Nah, longsoran di dasar laut ini terjadi di Kota Palu ya. Gimana ini para yang mendiami di Kota Palu nih? Palu tuh kemarin tsunami-nya tahun berapa ya? 18 atau 19? 18, Kak. 18 ya? Ya, kayaknya antara 18 dan 19. Oke, 18. Itu kenapa terjadi di Palu? Itu salah satu. Oh iya, Palu itu dia kan bukan batas lempeng ya, bukan batas lempeng. Terus kenapa di situ bisa tsunami besar? Itu apa namanya, penyebabnya beda sama yang tsunami Aceh. Kalau tsunami Aceh itu karena gempa bumi karena perbatasan lempeng, tapi kalau di Palu itu akibat longsoran di dasar laut. Bahkan kalau kalian tahu ya, apalagi orang Palu nih harusnya tahu, di sana ada sesar Palu Koro yang membentang dari arahnya gimana ya kan? Gambarnya tuh gimana ya kalau digambarin Palu tuh Sulawesi lah, gambar Sulawesi ini ya di ujung kiri di kanan bawah. Hmm, gimana ya gambar Sulawesi itu? Ya, at least beginilah. Nah, ini kan Palu di sini ya. Nah, di sini kalau nggak salahnya ada sesar Palu Koro. Sebenarnya sesar Palu Koro itu dia sesar geser. Ya, sesar geser. Jadi bukan yang naik atau turun sehingga tidak berpotensi menyebabkan tsunami karena patahannya bukan vertikal. Dia strike fault atau sesar geser. Nah, hanya saja pada saat itu kalau nggak salah ada danau, bukan danau sih, kayak perairan di sebelah sini ya, di ujung sini. Nggak tahu deh, coba pastikan ya orang Palu. Nah, jadi ada danau ketika bergeser si sesarnya ini gerak, gitu ya, sesarnya gerak, maka dinding dari perairannya tuh runtuh. Jadi kalau nggak salah gambarannya itu seperti perairan tertutup kayak teluk, tahu tadi teluk ya, ini juga gambar teluk tadi. Gini, jadi
Aduh gimana sih? Ulang. Ya kayak gini lah ya. Ini landnya, ini perairannya. Gitu. Nah di bagian sini nih, ini dilewati sama sesar Koro, kemudian di bagian sini-sininya nih, ya udah saat dia bergeser sini-sininya tuh runtuh. Runtuhnya kayak gimana? Nih ilustrasinya nih nomor B ya. Yang gambar sebelah kanan ini longsoran bawah laut. Jadi runtuh, sedimennya nggak kuat, gitu ya, akhirnya runtuh. Runtuh longsor gitu ya, longsornya tuh skala besar gitu, nggak cuma longsor sedikit. Longsornya skala besar, akhirnya karena ada gravitasi gini jatuh, maka airnya akan naik. Airnya naik dan membentuk gelombang tsunami. Nah, gitu. Ditambah lagi mungkin daerah Palu tuh ini ya karena terjadi likuifaksi juga kan ya. Likuifaksi itu ketika sedimennya itu terutama batuan sedimen yang di permukaan itu jenuh sama air, akibatnya apa? Dia bergerak seperti lumpur. Bergerak seperti lumpur, akhirnya ada beberapa bangunan yang ambles. Itu ditambah parah. Gitu ya. Jadi beda penyebab sama tsunami yang Aceh di 2004. Terus yang ketiga ada letusan gunung api di laut. Ada yang tahu contohnya apa? Tsunami akibat letusan gunung api di laut? Tsunami kapan dan di mana? Ada yang tahu? Tsunami yang terbentuk akibat letusan gunung api di laut. Tahu? Ini ngeri. Di mana? Ada yang tahu nggak? Coba aja cari di Indonesia gunung yang ada di laut tuh sebelah mana? Gunung Tonga. Gunung Tonga tuh yang mana? Malah kan nggak tahu. Sebentar, cari dulu. Krakatau. Kenapa pakai tanda tanya sih? Nggak apa-apa, santai. Krakatau. Coba kita cari dulu Gunung Tonga. Gunung Tonga tuh yang baru-baru ya. Siapa ini namanya? Subhan. Halo, apa kamu bisa berbicara? Gunung Tonga tuh bagian Hawaii ya. Jadi bukan di Indonesia sih. Dia posisinya kalau Gunung Tonga itu di eh, Gunung Tonga tuh yang baru-baru 2009 ya. Sebentar. Iya, tahun 2022 benar. Di sebelah timurnya Indonesia nggak sih? Sebelah timurnya New Zealand kalau nggak salah. Di Pasifik lah intinya. Dihapus itu semuanya. Ya, jadi di Samudra Pasifik gitu. Jadi ini kan ada Australia, terus ada Selandia Baru. Nah, kalau nggak salah sebelah sininya deh, pokoknya di Samudra Pasifik. Dekat-dekat sananya. Nah, kalau Gunung Tonga itu dia sepenuhnya ya tubuhnya itu di bawah permukaan. Di dalam laut maksudnya. Jadi ketika meletus itu tsunami betul, menyebabkan tsunami. Itu kabarnya kalau gunungnya itu nggak di dalam gitu ya, nggak di dalam air tapi di luar, itu tuh abunya bisa sampai ke Jepang, abu vulkaniknya. Bayangin tuh ya, dari dekat Selandia Baru sana Pasifik, abunya bisa sampai ke Jepang tuh, apalagi Indonesia gitu yang di sebelah kirinya gitu ketutupan. Nah, untungnya gunungnya di bawah laut, jadi abunya nggak kemana-mana. Tapi tsunami sih. Itu yang Gunung Tonga ya, kalian baca-baca lagi cerita itu baru tuh 2022 ya. Jadi kalian tuh sebagai uh, pembelajar kimia gitu ya, geosaintis itu harus tahu updatean bencana gitu, biar kalian nanti analisis nih, bencana ini kira-kira ini akibat apa ya. Terus ada juga yang menyebutkan yang Krakatau ya. Di berita juga disebutkan kalau letusan Tonga ini mirip sama, bukan letusan, tsunami di Tonga ini mirip sama letusan yang Krakatau. Ya, kan? Kenapa mirip serupa ya karena penyebabnya sama. Tsunami di Banten ini ada yang menyebutkan.
Ada yang tahu tsunami Banten terakhir tahun berapa? Yang beritanya harusnya kalian nggak tahu ya kalau di IC itu akses berita masih sulit atau enggak. Dulu kan di IC akses beritanya sulit. Nggak apa. Eh, kalau nggak salah terakhir yang di Bandung tuh yang beritanya ini eh ada yang lagi band siapa ya? Seven kalau nggak salah. Yang ada band lagi perform terus terterjang tsunami gitu. Karena ada beberapa personilnya yang meninggal akibat tsunami. Itu kalau nggak salah di Banten. Nah, yang berita itu kalau nggak salah 2017 apa ya? Ya pokoknya nanti kalian cari-cari lagi lah. Ya kalau nggak salah yang itu. Ya, kalau yang ini kan akibat si anak Krakatau ya. Nih di sini nih posisinya nih. Jadi ketika dia berulah, gitu ya, maka air yang di sini getar akhirnya naik yang kena yang sebelah Banten ya gitu. Ya untungnya satu Jakarta gitu. Sebelah Banten yang kena. Itu akibat letusan gunung api atau sebenarnya kalau nggak meletus pun kayak bereaksi apa ya beraktivitas lah. Itu juga bisa menimbulkan getaran air dan menimbulkan tsunami. Itu kan anak Krakatau ya. Ada yang tahu perbedaan Krakatau sama anak Krakatau? Ibu sama anak. Kalau Krakatau itu yang udah meletus kapan ya yang letusannya tuh ya heboh lah Krakatau itu sebelum sebelum apa namanya saya juga nggak tahu sih tahun berapa yang jelas yang si Krakataunya itu letusannya sangat heboh gitu itu kalian bisa cari tuh letusan Krakatau zaman dulu. Nah ketika si Krakatau udah meletus tapi dia masih aktif gitu tapi badannya itu udah hancur jadi misalnya ini Krakatau nih gitu kan terus dia meletus terus badannya akan hancur nih karena letusannya heboh. Nah, ternyata dia masih aktif. Akhirnya magmanya naik lagi, membentuk satu kerucut baru di tengah. Nah, kerucut baru di tengah itu disebut si anaknya. Jadi kayak meletus gitu ya, terus hancur tumbuh gunungnya, terus lahir nih si anaknya ini muncul lagi. Nah, itu akibat si gunung ya, seperti gunung meletus. Tadi ada lagi. Ya, yang tahun 1800 tadi kamu bilang, kayaknya sebelum ada kehidupan deh. Bukan kehidupan, maksudnya kehidupan kayak di bumi, tapi lebih kurang dari abad 19 sebelum abad 19. Ada yang nyebutin juga nih tsunami karena gunung Onsen sama Ritter. Wah, nggak tahu tuh gimana tuh. Asing sih. Coba kita cari. Siapa tahu menarik. Gunung tsunami. Gunung Onsen di Jepang. Bukan. Iya kan di Jepang benar. Yang di Jepang ini malah malah abad 17. Lebih lama lagi. Kalau yang Ritter, hmm, nggak ada infonya. Ya, baguslah kalian tahu gunung-gunung meletus kapan tsunami gitu ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Ceritanya jadi banyak nih kalau tentang gelombang tsunami. Yaitu gelombang tsunami gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang bertanya enggak? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Kita kebanyakan cerita. Oh, ada nih tiba-tiba muncul. Tsunami gara-gara meteor ada nggak Kak? Ada. Ya. Ada yang tahu tsunami gara-gara meteor? Gimana? At least inilah mass extinction yang terjadi di akhir ya di akhir era Mesozoikum, tahu di akhir zaman Kapur, ya, yang menyebabkan kepunahan masalah dinosaur. Tahu kan? Pas dinosaur punah, ya betul. Pas dinosaur pada punah. Sebenarnya ada beberapa teori gitu ya, dinosaur punah yang salah satunya
jatuhnya si meteor ini ya, meteor Garden. Bukan meteor Garden. Eh, apa tadi namanya? Oh iya, di sini ada peta nggak ya? Coba kita cerita. Nggak apa, seru aja cerita kita siang ini pernah ngantuk kan bacain meteor. Makanya di peta. Jatuhnya di mana ada yang tahu meteor yang menewaskan eh, para leluhur dinosaurus, leluhurnya ayam gitu ya, T-Rex. Hmm, sebentar kan ada peta. Oh, iya. Iya cerita. Oh ceritanya pada ini. Tapi bersuara dong. Kalau cerita sendiri kan gak enak. Oke. Apa namanya? Jadi lupa. Oh iya, ada nggak tsunami gara-gara meteor? Nah, salah satu itu em, eh, si meteor yang teorinya ya, yang memusnahkan si dinosaurus ini. Gitu. Mungkin kalian udah beberapa nonton film Kepunahan Dinosaurus gitu. Si meteornya itu ini berarti terjadi di akhir era Mesozoikum ya, di akhir zaman Kapur. Meteornya jatuhnya di mana? Kita coba cari nih. Jadi pertanyaan ini cari tuh bekasan meteor jadi mana. Ya, kata beberapa sumber sih kan tahu teorinya itu jatuhnya di Teluk Meksiko. Di mana Teluk Meksiko? Kalau sebenarnya kalian ke bumi kalau dibilang Teluk Meksiko ada di mana tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Daerah Karibia, ya betul dekat dekat lempeng Karibia juga ya. Nih di sini ada nih. Ini Gulf of Mexico ya, Gulf of Mexico di Amerika mana nih? Amerika dekat Amerika Tengah. Kelihatan ya bekasan apa nih buletannya. Kalian sebenarnya nggak tahu sih itu geometrinya apa beneran karena meteor atau enggak. Jadi yang jelas ada beberapa teori yang nyebutin dia jatuh di sana. Gulf Mexico ini kalau kalian tahu eh, perusahaan perusahaan BP, ada yang tahu perusahaan BP? Eh, sebentar ya. Mati lampu. Guys, tolong celapin di situ dong. Nah, itu perusahaan BP. Ada yang pernah nonton film Deepwater Horizon? Minyak, ya minyak. Betul, perusahaan minyak. Perusahaan oil and gas. Sekarang masih berjalan. Apa namanya? Nah, kalau pernah nonton ya Deepwater Horizon. Ini film dokumenter tahun 2016. Ini menceritakan tentang gimana blow up atau kebocoran gas di daerah Gulf Mexico ini. Yang mana waktu itu yang handle adalah perusahaan BP, British Petroleum. Jadi minyaknya tuh tumpah di mana-mana gitu ya. Akhirnya dia didenda. Nah itu tentang si Gulf Mexico aja ya, nggak ada kaitannya sama meteor. Ini kita balik ke meteor. Nah, jadi di Teluk Meksiko ini, kan atau dia beneran geometrinya akibat geometri teluknya gitu ya akibat meteor atau enggak gitu. Cuma ada beberapa yang menyebutkan dia jatuhnya meteor di situ. Nah, ketika meteornya jatuh gitu ya, segede gaban ya, segede teluknya itu uh, apa yang terjadi gitu? Ketika apakah akan langsung mati dinosaurusnya gitu akibat si meteornya? Nggak langsung in, instantly langsung semua langsung punah langsung mati gitu ya. Jadi ada beberapa event ketika dia jatuh meteornya termasuk tsunami ya. Tsunami di mana-mana, termasuk tsunami di mana-mana. Kemudian akibat dari getaran yang sangat kencang itu men-trigger, memicu letusan gunung api di seluruh bumi gitu. Jadi kayak diketok, diguncang si buminya. Nah, si magma tuh jadi pada tertrigger mau keluar gitu ya. Udah akhirnya gunung api itu semua meletus di mana-mana. Nah, akibatnya apa? Kalau semua gunung api meletus, akibatnya erupsinya tuh banyak, erupsi gunung api banyak. Kalau erupsi gunung api banyak jadinya
albedo bumi tuh meningkat. Tahu albedo? Jadi kan karena erupsinya banyak nih, kolom erupsinya banyak, akhirnya atmosfer bumi itu tertutup. Ya, tertutup sama abu vulkanik gitu. Tertutup gitu ya, sampai langitnya hitam mungkin. Yang kayak hitam juga sih. Ya intinya kayak gitu. Sampai akhirnya albedo bumi meningkat. Tapi itu albedo itu ini ya, tingkat pemantulan cahaya dari bumi meningkat. Akhirnya akibatnya apa? Sinar matahari nggak bisa masuk. Ya, sinar matahari nggak bisa masuk, akibatnya apa? Ya udah, ya gimana ada kehidupan gitu kalau sinar matahari nggak bisa masuk. Sinar matahari nggak bisa masuk selama beberapa saat gitu ya, lama ada gempa juga, ada tsunami, ada gunung meletus segala macam. Sinar matahari nggak bisa masuk, ya udah, itu sangat mendukung terjadinya extinction, terutama sih para dinosaurus. Itu ya guys, itu yang akibat apa namanya, letusan akibat meteor atau impact biasanya, impact. Nah, kemudian ada film, kalian suka nonton film nggak? Nah, soalnya suka nonton film. Ada film baru dari Netflix ya, judulnya Don't Look Up. Don't Look Up. Nah, kalau yang nonton film ini atau yang udah nonton mungkin ya, nah itu relate sama kejadian ini. Bedanya kalau di film ini gitu ya, ini film film science fiction. Jadi apa namanya, film science fiction di mana scientist itu tidak didengar sama pemerintah. Jadi kayak ini saintis bilang nih bahwa bakal ada meteor yang jatuh gitu kan, tapi pemerintahnya tidak menggubris, akhirnya ya udah, tidak ada pencegahan apa-apa. Nah, kalau di film Don't Look Up ini dibilang kalau ada meteor yang bakal nabrak bumi, tapi ukurannya kayak 5 kali lebih besar daripada meteor yang memusnahkan dinosaurus. Coba gimana tuh bayangin? Kalau yang memusnahkan dinosaurus itu meteor segede gitu gitu, apa namanya, memusnahkan uh, hewan terbesar di bumi gitu ya. Apalagi ini ada meteor yang 5 kali lebih besar. Ya udah, tamatlah berimayat gitu ya. Mungkin itu mass extinction gitu, mass extinction selanjutnya gitu ya, who knows. Um, ya kalau di film Don't Look Up ceritanya gitu ya, namanya juga science fiction. Tapi itu apa ya, kayak nyambung gitu sih kalau kalian ini. Oh iya, ternyata bisa ada kemungkinan nih meteor jatuh di sini dan memusnahkan. Jadi kayak deja vu gitu. Kalau dulu ngebunuh dinosaurus, kalau sekarang ngebunuh siapa? Ya udah, yang ada di bumi itu yang manusia. Iya, itu film dulu. Ya, kenapa jadi promosi film? Itu ya, gimana tadi yang bertanya tentang meteor? Hmm, Subhan ya. Gimana Subhan? Subhan ini dari C mana? Halo. Ini nggak putus-putus kan ya suaranya? Jangan cerita deh itu putus-putus suaranya. Atau ditinggal tidur. Lancar kan? Ya udahlah ya. Udahlah, cukup ceritanya. Ya, lanjut materi ya. Mohon maaf nih, udah ada yang bosen dengar cerita. Jadi, lanjut materi, Kak. Ya udah. Maaf ya, guys. Oke, kita lanjut. Nanti nggak kelar. Masalah mikrofon. Oke, nggak apa-apa, santai. Itu tadi ya, gara-gara tsunami. Tsunami, pembangkitnya itu ya tadi yang 3 hal tadi. Kemudian ada jenis-jenis gelombang menurut periodenya. Periodenya kalau kurang dari 1 detik itu tipe gelombangnya namanya capillary waves. Penampakannya itu ripple. Ripple tuh kayak ecek-ecekan gitu lah, becekan gitu. Nah, ada yang 1 detik itu baru gelombang. Kemudian ada yang swell 10 detik, ada yang menit, ada yang jam. Nah, kalau jam itu pasang surut. Jadi pasang surut itu sebenarnya gelombang. Kan dia naik turun ya, gerakan naik turun. Jadi pasang surut itu gelombang, hanya saja dia periodenya berjam-jam gitu kan. Kalau kalian tahu pasang surut itu ada yang periodenya
6 jam atau 12 jam gitu, periodenya lama. Jadi sekali naik itu butuh waktu 6 jam, turunnya butuh waktu 6 jam. Jadi nggak kelihatan seperti gelombang sebenarnya. Tapi sebenarnya dia gelombang karena pergerakannya naik turun. Nah, gitu ya. Bila gelombang dari laut dalam menuju ke pantai, maka ketika gelombang itu memasuki perairan dangkal akan terjadi perubahan bentuk atau geometri. Ya, jadi ketika dia memasuki perairan yang lebih dangkal, geometrinya berubah. Perubahan bentuk yang terjadi adalah kecepatan dan panjang gelombangnya berkurang. Tinggi gelombang bertambah, sedangkan periode gelombangnya tetap. Perubahan tersebut disebut swelling. Jadi swelling itu perubahan geometri gelombang akibat adanya pendangkalan atau memasuki perairan yang dangkal. Jadi kalau yang di laut dalam itu dia apa namanya, kalem ya gelombangnya. Jadi kayak gini. Nah, misal panjang gelombangnya dari sini ke sini, gitu ya, ini L. Terus tingginya tuh dari sini ke sini, ini H. Ketika memasuki perairan yang lebih dangkal, nah dia akan berubah jadi kayak gini. Di mana panjang gelombangnya berkurang, L berkurang, sedangkan H-nya bertambah. Jadi ini proses ini disebut swelling. Kemudian ada refraksi gelombang. Jika gelombang air dalam memasuki perairan yang dangkal, maka gelombang itu akan mengalami refraksi. Refraksi itu disebar ya, disebar sesuai dengan berkurangnya kedalaman air. Jadi gelombang tuh dia suka perairan yang dangkal. Jadi makanya kenapa dia bergerak ke perairan yang dangkal. Jadi kalau di sini ada teluk ya, ini kan daerah yang dangkal tuh di pinggir-pinggir sini ya. Di pinggir-pinggir sininya. Jadi di bagian tengah atau center dari teluk tuh dia dalam. Ya. Nah, jadi ketika ada gelombang masuk ke teluk, maka dia akan minggir ke samping. Kenapa? Karena dia mencari tempat yang lebih dangkal. Yang lebih dangkal. Nah, karena dia ada perubahan arah atau disebar, proses ini disebut sebagai refraksi. Refraksi gelombang. Jadi gelombangnya disebar ke perairan yang lebih dangkal. Kalau difraksi itu akibat melewati penghalang, jadi gelombangnya dibelokkan. Misalnya ada bangunan, bisa bangunan pantai atau pulau atau sistek ya atau apa gitu, kapal mungkin ya kapal laut. Jadi akan lewat celah, kemudian setelah lewat celah dia akan dibelokkan ke daerah bayangan, namanya daerah bayangan atau belakang dari penghalang, dibelokkan. Nah, itu difraksi. Oke, harusnya udah tahu sih. Kemudian, oh ya, ketika gelombangnya memasuki perairan dangkal, kan ada perubahan parameter ya, perubahan geometri gelombang. Nah, itu akan memicu pecah gelombang. Ini tuh pecah gelombang, kayaknya kalian baca aja ya, kan dijelasin satu kan ini bisa baca aja sebenarnya. Ya nggak perlu dijelasin satu. Intinya, ada 4 tipe yang berbeda. Perbedaan tipe ini diakibatkan oleh ini apa sih kemiringan lereng pantai. Kemiringan tuh maksudnya apa? Itu sudut ya, sudut kemiringan lereng pantai. Jadi kalau ini ada pantai nih, gini deh, ini ada pantai, gitu, ini air laut. Maka kemiringan pantai itu bisa diukur dari sudutnya. Sudut. Ini kan ada sudutnya juga untuk sudut. Nah, ini adalah sudut kemiringan pantai, sudut kelerengan pantai. Kalian bisa hitung ini kalau kalian tahu jarak dari sini ke sini, terus kalian tahu kedalamannya, kalian bisa ngukur pakai trigonometri ya, pakai tan. Tan theta sama dengan kedalaman dibagi ini mungkin panjang gelombang sih. Pokoknya diukur dari sini ke sini. L misalnya. Nanti bisa dapat sudut kemiringan pantai. Nah, jadi semakin miring pantainya, itu dia akan semakin mengarah ke surging. Jadi kalau spilling ini di pantai yang landai, gitu. Yang ini yang miring pantainya, kalau ini yang curam. Yang ini. Nanti kalian untuk ciri-cirinya dibaca aja ya, gelombangnya kayak gimana sih kalau dia spilling, ciri-cirinya gimana kalau yang lanjut, kalau yang kayak gimana.
Intinya perbedaannya itu akibat perbedaan kemiringan pantai. Oke, nah untuk menentukan gitu ya, kau taunya dari mana kalau si pantai itu miringnya sekian itu dia masuknya tipenya apa? Misal sudut kemiringan pantainya itu 20 derajat. Nah, itu mau tahu dari mana Kak dia pecah gelombangnya itu speeding atau pelan. Nah, itu bisa pakai ini persamaan Kelvin untuk menentukan tipe pecah gelombangnya. Ya, I-nya bilang Kelvin, hanya itu tinggi gelombang, L-nya itu panjang gelombang, tan kuadrat dari beta. Beta ini sudut pantai, sudut lereng pantai ya. Jadi dengan kita tahu sudut lereng pantainya berapa, dimasukkan ke persamaan ini kita bisa tahu dia I-nya berapa gitu ya. Nanti kalau I-nya udah dapat tinggal dicocokin aja dia masuknya ke tipe pecah gelombang yang mana. Nah, ini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Kita tunggu 2 menit ya. Kalian nyatat mungkin. Bisa kalian dicatat, kalian kalau ada yang mau ditanyain catat. Nah, santai aja lah kalian capek ngomong terus. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan di chat. Oke, ada yang nanya nih, cara bedain surging sama collapsing. Sebenarnya dia mirip ya, bahkan untuk nilai I lebih kecil dari 0,09 itu masuk ke surging atau collapsing. Cuma dari perawakannya, perbedaannya itu hmm, kalau surging itu pecahan jenis ini terjadi bila lereng pantai sangat curam. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang naik seperti akan menunjuk ke depan. Itu kemudian dasar gelombang naik lebih cepat sehingga gelombangnya jatuh dan menghilang. Itu yang surging yang collapsing. Itu peralihan antara tipe plunging sama surging. Wah, kalau untuk kenampakannya kan nggak tahu sih gambarnya kayak gimana. Jelas dia peralihan antara plunging sama surging. Intinya kalau kalau surging itu cirinya akan ada banyak foam. Foam itu busa. Jadi ketika gelombangnya naik nih, karena dia kan sangat step ya, sangat curam. Ketika dia naik, maka bagian bawah itu akan naik lebih cepat. Jadi bagian atasnya naik, tapi bagian bawahnya naik lebih cepat. Jadinya tabrakan ini berdua. Tabrakan, akhirnya pecah, jadi foam. Jadi kalau yang plunging itu kan ngegulung ya, ngegulung, terus dia bisa bertahan lama gulungannya. Nah kalau si surging itu enggak, jadi karena dia stem, bawahnya itu dia naik cepat. Akhirnya bentok sama yang di atas ini, akhirnya pecah terus jadi foam banyak. Itu bedanya jelas ya antara plunging sama surging. Nah kalau collapsing itu di antaranya kan juga nggak tahu sih apa namanya kenampakannya itu kayak gimana kalau yang collapsing. Ya mungkin peralihannya ya. Nggak tahu karena di sini untuk klasifikasinya aja itu surging sama collapsing itu disatuin. Jadi mungkin dia lebih mirip ke surging. Ya, mungkin kayak gitu sih dari itu. Ada lagi yang tanya tadi TG di rumus itu apa? Itu tan.
Jadi tan kuadrat. Tangen. Aduh, tangen ya, bukan bukan kan. Tangen. Tangen kuadrat. Tan kuadrat. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pasang surut. Jadi tadi pasang surut itu sama seperti gelombang ya, pergerakannya naik turun, hanya saja periode itu cukup lama gitu, jam per jam. Pasang surut adalah gerak fluktuasi muka air laut karena pengaruh gaya gravitasi matahari dan bulan. Jarak yang lebih dekat antara bulan dan bumi dibandingkan dengan jarak matahari dan bumi menyebabkan gaya gravitasi bulan berpengaruh lebih besar terhadap pasang surut dibandingkan gaya gravitasi matahari. Nah, karena air di laut itu fluid ya, fluid itu kan mobile. Jadi karena dia mobile, ketika ada bulan ya udah dia mengikut ke arah bulan karena gaya gravitasi bulan. Gitu. Ada dua tipe pasang, bukan tipe, dua apa ya, dua kategori pasang surut. Ini bukan yang bukan based on periodenya ya, ini based on posisi atau konfigurasi antara bumi, bulan dengan matahari. Kalau konfigurasinya itu garis lurus gitu ya, konjungsi inferior ataupun oposisi, maka namanya itu spring tide atau pasang pasang purnama namanya. Nah, pasang purnama itu terjadi kan satu garis lurus kan. Pasang purnama ini menghasilkan pasang surut yang maksimum. Jadi pada saat spring tide ini kalau konfigurasinya lagi new moon atau full moon, tahu ya kalau new moon itu di tanggal 1 Hijriah, full moon itu di tanggal 15 Hijriah, bulan Hijriah ya. 14 deh, 13, 14, 15 gitu. Ya, pertengahan bulan. Nah, ketika posisinya di salah satu ya, salah satu aja, salah satu antara mereka, maka contohnya nih misal di full moon, di bulan purnama, maka air yang mobile itu dia akan tertarik menuju ke daerah belahan bumi yang dekat dengan full moon. Jadi air itu ke sana. Artinya apa? Daerah sini ini akan mengalami pasang yang maksimum. Airnya naik gitu. Sedangkan di belahan bumi yang lain, yang bagian sini ya, bagian ujung sini, ini akan surut. Kenapa? Karena airnya ketarik ke sana. Gitu. Kayak gitu. Bisa juga ke kiri, bisa juga ke kanan, tergantung dia mode lagi. Fasenya lagi full moon atau new moon. Itu pasang purnama. Terus ada juga yang pasang purbani. Pasang purbani. Nah, ini ketika konfigurasi antara matahari, bumi, dan bulan itu membentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi ketika fase bulannya lagi first quarter atau third quarter. Yaitu ya dihitung sendiri itu tanggal berapa. Uh, berapa ya? 7, 8. Ya, sekitar segitulah. Nah, pada saat pasang purbani ini, kebalikannya. Pasangnya minimum, surutnya juga minimum. Kenapa? Karena resultannya beda. Yang satu ditarik ke matahari gitu, yang satu ke bulan gitu. Jadi nggak maksimal aja pergerakan. Kalau tadi kan posisi matahari di sini nih, jadi ketika new moon ya udah semuanya ketarik ke sini, atau kalau bulan di sini satu ketarik ke sini, yang satu ketarik ke sini. Jadi tengah-tengah sini tuh benar-benar kosong, surut. Tapi kalau di sini karena di sini ada bulannya ke sini, matahari ke sini, jadi tidak maksimal pasangan.
Itu aja bedanya antara pasang penambah dan pasang turun. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini tipe pasang surut yang berdasarkan periode, periodenya sama pengulangannya dalam satu hari. Ini kalian harusnya udah tahu ya, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Kak, tunggu 2 menit deh kalau ada yang mau ditanyain. Karena harusnya kalian udah paham. 1 menit gitu. Ada yang belum paham tentang ini? Oke, lanjut berarti udah paham semua ya. Kalau harian tunggal, 1 kali pasang, 1 kali surut. Harian ganda, 2 kali pasang, 2 kali surut. Bedanya kalau campuran itu amplitudo dan periodenya berbeda. Coba kita lihat dari grafik aja deh. Mungkin ada yang belum paham grafik pasang surut. Kalau grafik pasang surut itu biasanya sumbu X-nya itu menggambarkan waktu atau jam. Sumbu Y-nya itu ketinggian air. Jadi pada jam berapa airnya mulai tinggi, pada jam berapa airnya mulai rendah atau mulai surut gitu. Itu rekamannya. Jadi contohnya yang diurnal ya, yang 1 kali pasang, 1 kali surut dalam 1 hari, maka dalam kurun waktu 24 jam ada 1 kali yang naik dan 1 kali yang turun terhadap 0 nih MSL ya, mean sea level atau permukaan air laut. Dengan amplitudo yang hampir sama. Tahu amplitudo? Amplitudo itu simpangan terjauh. Artinya ketinggian gelombangnya ini hampir sama. Nah, itu amplitudenya sama dan periodenya juga hampir sama. Hampir sama-sama 6 jam mungkin ya. 12 jam. Itu diurnal. Kalau misalnya diurnal berarti ada 2 kali surut, ya, ada 2 kali pasang dalam 1 hari. Berarti periodenya masing-masing 6 jam mungkin, mendekati 6 jam. Kemudian amplitudo antara surut satu dengan pasang satu dengan pasang kedua itu sama. Surut kedua, surut ketiga, surut ke satu, surut kedua juga hampir sama. Kalau yang mix, yang campuran, kalau semi diurnal berarti tetap 2 kali pasang, 2 kali surut dalam 1 hari. Tapi kalau campuran, amplitudenya itu berbeda. Lihat ya, ini amplitudenya itu bakal beda penurunannya antara surut pertama dan surut kedua, dan pasang pertama dengan pasang kedua tuh naiknya juga beda, amplitudenya beda. Periodenya juga nggak 6 jam 6 jam, pokoknya nggak beraturan nih kalau yang campur. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Tipe pasang surut yang terjadi tidak sama di semua tempat. Ya, kenapa penyebabnya? Ini ya, saya bentuk dan konfigurasi cekungan, topografi dasar laut, dan pengaruh efek Coriolis. Ini peta distribusi pasang surut di Indonesia itu ya. Jadi ada yang harian ganda, ada yang harian tunggal, ada yang campuran condong tunggal, campuran condong ganda. Jadi bervariasi berdasarkan ini. Nah, selain itu untuk menentukannya gimana? Untuk menentukannya kita bisa menggunakan bilangan Von Zal yang rumusnya K1 plus O1 dibagi M2 plus S2. Dimana K1A1 ini dia konstanta pasang tunggal. Jadi komponen tunggal, kalau yang bawah ini komponen yang ganda. Gitu. Jadi ketika komponen tunggalnya banyak, artinya nilainya besar, dia akan cenderung menuju ke
pasang surut yang tunggal, diurnal. Kalau yang bagian bawah nih M2 atau S2 yang lebih besar nilainya, dia akan cenderung pasang surutnya tipenya semi diurnal. Nah, itu data apa sih kan sebenarnya K1, O1, M2, S2 itu sebenarnya data kedudukan muka air laut ya, kedudukan muka air laut akibat gravitasi bulan, akibat kalau M ini moon bulan, kalau S itu sun matahari. Jadi kedudukan muka air laut akibat pengaruh gravitasi bulan, pengaruh gravitasi matahari. Saya juga kurang tahu sebenarnya K1 O1 itu maksudnya apa ya. Cuma biasanya kalau dari data oceanografi kita bisa ngolah datanya untuk menentukan tipe pasang surut dengan bilangan F ini. Dan tinggal masuk di sini ditentuin F-nya kurang dari 0,25 kah, antara ini kah, atau ini kah. Ini tipenya apa. Kemudian secara kasar berdasarkan dari variasi tinggi air pasang surut gitu ya. Jadi kayak dia pasangnya tuh berapa meter sih? Cuma sampai setengah meter aja kah, atau 1 meter, atau sampai 4 meter gitu ya. Jadi dari variasi tingginya itu pasang surut dibedakan menjadi 3 tipe. Mikrotidal, mesotidal, sama makro. Kalau yang mikro itu yang kecil, ketika pasang atau surutnya itu perubahan kedudukan muka air lautnya naik atau turun itu kurang dari 2 meter. Kalau yang antara 2 sampai 4 itu meso, kalau yang lebih dari 4 meter itu makro tidak, artinya kayak pasang surut itu besar. Jadi selain pasang surut ganda campuran tunggal, terus tadi ada Purbani sama Purnama, ada juga yang mikro, meso, sama makro. Terusnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Menunggu pertanyaan ya, hasil waktu 2 menit dicatat nih. Kalau ada yang mencatat rumus sama si nilai F juga dicatat, ini juga dicatat, silakan. Hilang. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Sangat tidak. Itu buat pasang surut ya. Jadi udah kelar nih tentang gelombang. Termasuk di pasang surut itu kan termasuk gelombang juga. Kita masuk ke arus. Nah, kalau arus ini baru masa airnya yang berpindah, bergerak. Dalam skala global, arus-arus yang bergerak di bumi ya. Kalau berbicara tentang arus berarti berbicara tentang sirkulasi massa air.
global. Sirkulasi massa air dibagi menjadi dua bagian yang saling berkaitan, yaitu air di permukaan sama sirkulasi di laut dalam. Jadi beda. Air tuh sirkulasinya beda di permukaan sama di laut dalam. Kalau yang di permukaan itu disebabkan oleh sirkulasi atmosferik atau angin. Ya. Jadi sama kayak gelombang, dia penggerak utamanya adalah si angin. Untuk yang di permukaan, ya kan angin kan dia efeknya nggak nyampe sampai dalam kan, sehingga nanti sirkulasi yang laut dalam itu punya sirkulasinya sendiri. Kalau yang di permukaan itu akibat dari angin yang bergerak, maka kalau yang laut dalam itu digerakkan oleh perbedaan densitas. Kalau dalam ini akibat perbedaan densitas. Yang mana densitas itu nanti dipengaruhi sama perubahan temperatur sama perubahan salinitas yang udah kita bahas tadi. Nah, ini untuk apa namanya, arus global ya, yang permukaan, tapi yang permukaan. Jadi untuk peta ini mungkin kalian bisa menemukan gambar yang lebih jernih gitu ya. Ini ada dua panah, yang biru sama yang merah. Yang merah ini menandakan dia hangat ya, sifatnya hangat. Nah, biasanya kalau dia hangat, dia arusnya itu berasal dari ekuator. Jadi anginnya itu bergerak dari arah ekuator. Kalau yang dingin itu berarti dia asalnya dari kutubnya dia dingin. Nah, terus ya udah diperhatiin aja, ada sungai lagi. Arus apa aja di sini? North Equatorial, South Equatorial, sifatnya panas. Kemudian ada California Current nih di pantai barat California, Los Angeles. Ini sifatnya dingin. Terus ada Alaska Current, ada Peru sifatnya dingin. Brazil panas. Kuroshio panas, Oyashio dingin, dan seterusnya. Itu ya, nanti tinggal dilihat tadi. Itu yang permukaan, sirkulasi permukaan. Nah, kalau sirkulasi yang laut dalam, dia yang akibat apa namanya, perbedaan densitas gitu. Ini yang laut dalam, jadi ini sebenarnya di dalam, itu nggak kelihatan. Kalau yang warm itu dekat permukaan. Jadi gimana ya gambarnya, ini misal permukaan di dasar laut ya, di dasar laut. Nah, maka yang sebelumnya, yang air arus permukaannya yang akibat angin, itu paling hanya di daerah sini. Jadi ini batasnya. Nah, nanti di dalam itu ada sirkulasi sendiri. Sirkulasi. Yang mana yang bagian atas ini warm, yang di bagian sini yang baru cold. Jadi kan ini nih untuk sirkulasi yang laut dalam, itu ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, yang warna merah itu yang bagian atas. Atasnya tapi bukan permukaan deh. Atasnya itu atas dari sirkulasi laut dalam. Kalau yang cold baru yang bagian bawah. Oke. Nah, ini karena ada perbedaan densitas. Ya, jadi kalau ada densitas yang lebih tinggi, di sini rho-nya besar, di sini rho-nya kecil, maka dia akan turun ke bawah. Kalau dia akan turun ke bawah, nanti dia bakal di sini densitasnya tinggi, di sini densitasnya rendah, dia bakal naik ke atas. Dia udah akhirnya terbentuklah sirkulasi. Pergerakannya dari densitas tinggi ke densitas yang lebih rendah. Ya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang arus permukaan sama arus laut dalam? Kalau nggak ada, ya udah kita lanjut. Arus dengan sebab khusus. Nah, ini arus-arus lokal biasanya. Kalau tadi kan skalanya global, kalau ini mungkin lokal, jadi terjadi karena sebab-sebab tertentu aja. Yang pertama ada arus panjang pantai atau longshore current, itu arus yang bergerak sejajar atau membentuk sudut, lancip sudutnya dengan
garis pantai. Jadi ini garis pantai, dia bisa sejajar atau paling enggak dia membentuk sudutnya. Sudutnya itu sudut lancip. Nah, ini disebut longshore current. Kebalikannya rip current, kalau rip current itu arusnya tegak lurus sama garis pantai. Jadi kalau ini garis pantai, maka arus itu tegak lurus. Itu ya, ini yang berbahaya arusnya. Dan udah tahu ya, jadi terutama angin apa namanya? Kalau yang arah anginnya itu tegak lurus sama pantai. Jadi kalau arus permukaan tadi kan, yang arus permukaan itu kan bergerak karena angin, gitu kan. Jadi kalau arus laut yang global itu arah arusnya sebenarnya ngikutin sama arah sirkulasi arus laut itu mengikuti arah sirkulasi atmosfer, arah pergerakan angin-angin, angin pasat, angin anti pasat dan seterusnya. Nah, kalau misal nih, ini contohnya banyak di Pulau Jawa, nih, kan di Sumatera. Jawa. Nah, di selatan Pulau Jawa nih, ini kan dia anginnya tuh bergerak ke utara ya. Nah, jadi ketika dia anginnya itu membangkitkan arus yang bergerak ke arah utara, agak ke arah utara, maka nanti karena garis pantainya itu lurus, orientasinya barat timur, maka ketika bertabrakan sama arusnya akan tegak lurus. Jadi akan banyak nih di pantai selatan Jawa tuh rip current itu banyak. Makanya nggak boleh berenang di pantai selatan Jawa. Kak, pantai Parangtritis ada rip current? Ya, betul. Contohnya di Parangtritis ya, Parangtritis itu kan laut selatan, pantai selatan. Kalau kalian pernah ke Parangtritis, kalian pernah ke Parangtritis dan itu emang kelihatan, rip current-nya kelihatan dan kecepatannya juga tinggi. Apa namanya? Makanya nggak boleh di laut selatan. Jadi kalau mau berenang di laut utara aja, jangan di laut selatan. Karena di laut bedanya lagi ya, kalau laut selatan itu lebih dalam dibandingkan laut utara. Ya sebenarnya dalam dua-duanya sih, cuma bedanya lagi kalau laut utara ini kan tertutup ya, lautnya itu tertutup. Jadi sini kan ada Pulau Kalimantan, jadi selatan dia tertutup dan di sini untuk kedalamannya lebih dalam yang di sini. Karena apa? Karena di sini ada palung. Nah, di sini ada palung di dalam dan dia langsung berhubungan sama Samudra Hindia, which is samudra terbuka gitu. Kalau ini kan masih tertutup gitu, sehingga arus lautnya tidak terlalu kencang. Karena dia terbuka, udah dalam gitu ya, bahaya gitu ya. Ada nyai. Lalu kalau mitosnya kan ya tahu lah ya mitos-mitos pantai selatan gitu kan nanti dibawa gitu yang pakai baju hijau, yang nggak pakai baju hijau juga sebenarnya itu kan yang namanya cerita rakyat aja ya, mitos. Secara teoritisnya kenapa banyak orang hilang gitu ya, apalagi ada baru-baru tuh kayaknya kalian ada yang ingat berita yang katanya kalau anak akses beritanya susah mungkin, ada baru-baru berita orang melakukan ritual apa gitu, 13 orang akhirnya hanyut tuh di pantai selatan. Kalau nggak salah ada, kalau kalian tahu ya berita baru-baru ada yang melakukan ritual di tengah malam di saat pasang di pantai selatan lagi kan, kayak ya udahlah ya namanya juga kepercayaan gitu ya, secara saintis secara teori apalagi kalau lagi pasang dan di pantai selatan itu banyak rip current ya, jadi ya udah suicide jatuhnya sih. Karena kalau ketemu rip current ini dia langsung ditarik ke belakang gitu ya, apalagi kalau pantai selatan tadi dia langsung ke samudra lepas, jadi udah ada tuh langsung rasanya langsung ke bawah ke samudra lepas di bawahnya. Nah, jadinya kalau masuk rip current gimana nih? Nyebrang ke samping ya. Apa yang dilakukan pertama kali kalau keseret sama rip current? Nyebrang ke samping enggak ya? Teriak dulu ya, teriak minta tolong dulu. Teriak minta tolong dulu baru nyebrang ke samping gitu. Jadi kalau ke samping kan dia ketemu incoming wave. Jadi bakal dibawa lagi otomatis sama arus yang menuju ke pantai. Kayak gitu ya, itu di pantai selatan Jawa. Jadi nggak usah nyobain, lihat aja, nggak usah nyebur. Kemudian arus turbit. Tadi yang Kak bilang arus turbit itu ada di continental slope, kalau masih ada yang ingat. Ya, jadi ini continental shelf, ini continental slope-nya. Nah, biasanya karena dia lereng, gradien lerengnya tinggi, your internet connection is unstable. Apakah suaranya putus-putus, guys? Tidak kak. Aman aman. Oh, aman ya. Oke, soalnya ada enggak.
Native internet connection unstable. Oke, berarti kalau lanjut. Tadi yang bilang di sini ada continental shelf sama continental slope. Ya, karena slope itu dia gradien kelerengannya tinggi alias curam, maka rawan longsor di sini. Jadi batuan yang di sini itu rawan longsor. Karena kalau dia curam kan berarti gaya luncurnya lebih tinggi ya. F sama dengan W sin theta. Nah, W-nya ini kan M dikali G. Jadi efek gravitasinya itu lebih tinggi. Meluncurnya lebih tinggi. Ya, pernah ngitung soal fisika ini kalau ada bidang meluncur sini pakai F sama dengan V sin theta, MG sin theta gitu. Ya itu, paketan longsorannya ya, longsor. Nah, ketika dia longsor, maka akan terbentuk arus turbit. Sebenarnya iya, arus turbit kadang. Arus turbit itu arus dasar laut yang terjadi karena perbedaan densitas. Kenapa longsoran itu bisa menimbulkan arus turbit? Karena ada perbedaan densitas antara longsoran yang membawa sedimen. Kalau longsor kan membawa tanah yang membawa sedimen. Jadi ada nih arus yang membawa sedimen gitu ya, amburadul, sama ada air laut biasa. Otomatis densitasnya lebih tinggi yang mana? Yang ini ya. Yang bawa sedimen itu densitasnya lebih tinggi karena padatan tersuspensinya lebih banyak. Nah, ketika ini lebih tinggi, maka akan terbentuk arus turbidit, arus yang acak. Pergerakannya itu acak, dia heboh. Karena perbedaan densitas. Nah, nanti ketika udah tenang arusnya gitu ya, nah, sedimennya bakal settling, jatuh, terendapkan. Jadi sedimen deposit. Endapannya disebut endapan turbidit. Jadi kalau arus turbid itu dia arusnya ketika selesai, arusnya longsornya selesai, nanti endapannya disebut endapan turbidit. Jadi endapan turbidit itu mirip kayak endapan longsor. Nanti cirinya apa endapan longsor? Sortasinya buruk, kemudian kemasnya tertutup gitu ya, berantakan. Ukuran butirnya juga berantakan. Tidak ada struktur biasanya kayak strukturless karena longsor itu kan campur aduk. Jadi bisa dikira-kira karakteristik dari endapan turbidit atau endapan longsor itu kayak gimana. Arus pasang surut tadi udah, terus ada upwelling dan welling. Kalau upwelling itu ketika masa airnya naik. Kenapa bisa naik? Karena yang bagian atas ini dipindahkan sama angin, jadi untuk mengisi kekosongan maka dia akan, atau mungkin menguap ya. Airnya banyak menguap, di situ banyak penguapan sehingga air nanti bakal naik di bawah. Nah, biasanya air yang di bawah ini banyak mengandung nutrien. Banyak mengandung nutrien. Tadi apa nutrien? Nutrien itu bentar ya. Kalau nutrien itu tadi ya yang dibutuhkan sama organisme itu untuk ya pokoknya dibutuhin lah untuk aktivitas organisme itu untuk konsumsi. Jadi ketika upwelling ini membawa banyak nutrien dari laut yang dalam, maka ketika terjadi upwelling di bagian sini lautnya akan menjadi produktif. Artinya apa? Kalau produktif berarti banyak nutriennya sehingga banyak organisme yang ada di situ. Jadi bisa jadi banyak ikan. Gitu. Jadi kalau terjadi upwelling itu biasanya tangkapan nelayannya meningkat gitu karena ikan tuh dapat nutrien di bagian permukaan. Nggak perlu nyari-nyari ke bawah. Itu apa nih? Kalau downwelling kebalikannya ya, dia turun. Jadi kalau anginnya balik nih, anginnya baliknya ke arah sana. Anginnya ke arah darat, maka nanti airnya turun ke bawah. Itu upwelling dan downwelling. Kemudian ada transportasi Ekman. Nah, kalau transportasi Ekman ini gerak menyimpang arah arus dari arah angin. Jadi kalau di bagian permukaan nih, misal anginnya ke sana, otomatis kan harusnya arus yang di permukaan itu ke sana. Tapi lama-lama tuh dia membelok gitu dari arah anginnya ya, membugot, tahu bugot, membelok, jadi menyimpang dari pembangkitnya si angin ini. Nah, itu transportasi Ekman namanya, atau faktor Ekman. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya stratifikasi. Stratifikasi itu stratifikasi itu apa ya? Pembedaan lapisan-lapisan di laut.
Jadi ini ada satu lapisan, satu lapisan, satu lapisan tuh nanti lapisan-lapisannya beda arah geraknya. Membugut lah, semakin ke bawah semakin bugut. Kenapa bisa kayak gitu? Karena semakin ke bawah tuh pengaruhnya berkurang ya. Jadi ini misal acuannya nih ya, yang paling atas tuh dia imannya kuat nih, jadi ngikutin. Semakin ke bawah ini imannya semakin lemah gitu. Faktor anginnya semakin lemah, ya dia membugut. Itu transportasi Ekman. Oke, ada yang bertanya. Nitrat plus fosfat, ya betul itu nutrien. Ada yang tanya nih, Kak boleh jelasin tentang undertukaran nggak untuk yang lebih berbahaya sekarang atau undertow? Sebenarnya Kak baru dengar, bukan baru dengar sih, pernah dengar undertow, cuma karena jarang dibahas. Sebentar, search ini. Undertukaran. Bagus nih kalau kayak gini berarti banyak baca atau banyak latihan soal apa nih. Oh ternyata kamu pernah pernah nge-search undertukaran adalah wah tidak ada sinyal saudara. Undertow current is the undercurrent that is moving offshore when waves are approaching the shore. Kenapa kita nggak nyari di sini aja di laptop? Coba ya. Sebentar. Ini karena materinya udah habis juga sih, tinggal satu slide jadi ya udah nggak apa-apa. Sebentar. Undercurrent. Yeah, in physical oceanography, undertow is the undercurrent that is moving offshore when waves are approaching the shore. Bisa lihat ini artinya. Itu arus bawah, jadi dia bukan arus permukaan, tapi arus bawah di mana arusnya itu bergerak moving offshore ke arah laut, gitu. Ketika ada gelombang yang mendekati ke arah pantai. Jadi gambarannya kayak gini. Semoga nggak lelet. Kalau ini cara menyelamati diri dari rip current. Kalau kayaknya undertow current tuh ini deh, apa namanya, bagian bawah dari rip current. Soal KSK 2020-75. Bentar ya. Kalau kurang ngerti sih sebenarnya undertow current itu kayak gimana. Cuma kalau dari pengertiannya itu dia lebih ke, dia mirip sama rip current tapi ini di bagian bawah. Karena dari pengertiannya itu undercurrent ya berarti undertow itu di bawah rip current. Jadi mungkin dia yang bagian dekat dasar lautnya. Sedangkan rip itu yang bagian atas. Mungkin kayak gitu. Bahaya pun dua-duanya bahaya. Karena kalau di sini pun digambarin bahwa dia itu serupa. Jadi tingkat kebahayaannya itu sama. Hanya saja rip current itu posisinya di atas. Jadi yang lebih dikenal itu rip current. Your connection is unstable. Apakah suaranya terputus? Wah, putus guys. Putus-putus tuh. Halo, masih putus-putus nggak ya?
Atau udah jelas? Mendingan. Sudah tidak, Kak? Oke. Ini ada yang nanya nih. Jadi gitu ya, yang untuk undertukaran reksa, kita kurang tahu juga sebenarnya perbedaannya. Karena jarang dibahas aja sih, jarang juga ada referensi yang membahas tentang undertukaran. Terus ada yang bilang lagi nih, bahas KSK 2020 nomor 75. Oh ini ya undertukaran tadi. Bisa tahun tersebut tersorot oleh adanya Ripkaran ya. Hanya tenggelam ke perairan dalam sehingga sulit ditemukan. Jadi undertukaran tuh seperti arus yang dalam bayang-bayang gitu. Jadi dia harus di bawah arus. Yang lebih famous tetap Ripkaran, si pesohornya itu Ripkaran. Ya, itu aja sih mungkin. Lah, belum share screen ya? Astagfirullah. Jadi guys, tadi kalian tuh lihat ini. Ternyata belum share screen. Ya, ada yang naik nomor 75. Wisatawan pantai sangat senang mandi. Siapa itu yang sangat senang mandi di pantai? Ya kalau udah ke pantai nggak mandi ya sayang. Akan tetapi pada pantai berpasir lepas, maksudnya seringkali terjadi wisatawan hanyut dan tenggelam. Terseret oleh adanya red current ya, yang tetap kalau nggak salah juga tetap red current. Si current nggak tahu deh, ngebikin-bikin aja nih kan. Oke, materinya juga udah habis sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Ini untuk dinamika pesisir sebenarnya lebih sering keluar di OSN sih saat tingkat nasional atau tingkat provinsi kayak di OSK tuh jarang, cuma ya udah nanti kalian juga dapat ini di filenya. Jadi dinamika pesisir itu maksudnya ada satu parameter untuk menentukan apakah suatu pantai itu dominan erosi atau akresi atau sedimentasi dalam satu tahun atau seimbang. Jadi itu ada rumusnya, tinggal dimasukin aja nih. Misalnya setelah dihitung, oh ternyata pantai ini dari data yang ada tuh dia dominan erosi gitu. Jadi selama sekian tahun tuh ada sekian ton sedimen yang dipindahkan gitu. Itu intro aja. Nanti yang pelajari lebih lanjut untuk persiapan provinsi atau nasional. Itu ya, kita materi udah habis buat oceanografi nih. Kayak sebenarnya udah clear semua gitu ya kalau untuk oceanografi itu udah kesapu semua udah kebahas karena oceanografi materinya juga nggak terlalu banyak dan itu aja. Cuma ya tadi kalau nggak bilang sih oceanografi itu kepanen nilai ya, panen nilai di oceanografi. Jadi jangan sampai salah untuk jawab soal oceanografi. Oke, tunggu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, hmm, tadi aman ya latihan soalnya gampang. Ini contoh-contoh soalnya juga gampang kok. Nanti boleh dikerjain buat latihan. Benar, tunggu 1 menit deh. Masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup.
Oke, kalau nggak ada, sepertinya nggak ada. Mungkin karena autobiografi terlalu terlalu easy ya, terlalu easy. Oke, kalau nggak ada kita tutup aja ya. Tapi sebelum kita tutup, tutup recordingnya.